Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Laila di sini. Kali ini aku akan bercerita kisah yang datang dari seorang gadis cantik yang berasal dari kota Jakarta. Sebut saja namanya Anis. Tanpa menunggu lama, kita mulai cerita Anis kali ini. Pagi itu terasa seperti pagi-pagi yang lain. Biasa saja, tanpa firasat apapun. Jalanan kota masih padat seperti biasa. Suara klakson bersautan dan langit Jakarta terlihat muram diselimuti polusi tipis. Di dalam mobil, seorang gadis muda yang tak lain adalah Anis duduk di kursi penumpang. Sesekali melirik keluar jendela. Ia masih mahasiswa baru, belum sepenuhnya akrab dengan hiruk-pikuk kota besar ini. Hari itu seperti biasanya. Beberapa hari ini ia selalu menumpang mobil ayahnya yang sekalian berangkat bekerja. Ayahnya, sebut saja Pak Reza, menyetir dengan tenang. Wajahnya datar lurus ke depan. Tidak ada percakapan berarti di antara mereka. Yang ada hanya suara deru mesin dan radio yang mengalun pelan. Sampai tanpa apa-apa, ayahnya berbicara tanpa konteks yang jelas. Dia membuka suara yang cukup membuat hatinya sedikit bergetar. Mama kamu itu, kalau papa tinggalin, benar-benar jadi gembel. Kalimat itu saja yang tiba-tiba keluar dari mulut ayahnya. Ringan sekali terasa di bibir, tapi berat di hati yang mendengarkan. Anis terdiam. Tangannya yang semula memainkan ujung tas kini membeku. Ia menoleh perlahan ke arah ayahnya, mencoba memastikan apakah ia salah dengar. Tapi ia tidak mendengar penjelasan lanjutan. Ayahnya hanya mengatakan kalimat itu dan setelahnya ia menatap lurus ke depan, seolah baru saja mengatakan sesuatu hal yang biasa, tidak mengandung ungkapan apapun di dalamnya. Namun bagi Anis, itu kalimat tidak biasa. Kalimat itu menancap di ulu hati dan pikirannya, menusuk dalam, dan diam-diam ia mengubah sesuatu dalam dirinya. Papanya bukan pria jahat, ia tahu itu. Bahkan jika harus jujur, ayahnya adalah sosok yang selama ini ia kenal sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Ia bekerja keras, jarang mengeluh dan selalu memastikan keluarganya tercukupi. Ibunya pun bukan sosok yang kejam, ia hanya terbiasa hidup nyaman, bahkan mungkin terlalu nyaman. Selama bertahun-tahun, Anis menyaksikan bagaimana ibunya menjalani hidup yang bak seorang ratu. Semua kebutuhannya terpenuhi, hampir tanpa usaha. Uang selalu ada, keinginan selalu diikuti, dan ayahnya tanpa banyak bicara selalu memberi. 80% penghasilan ayahnya diserahkan kepada ibunya. Sisanya hanya cukup untuk kebutuhan kerja dan sedikit uang saku yang bahkan masih dibagi untuk anak-anaknya. Ayahnya hampir tidak pernah menikmati hasil kerjanya sendiri. Bahkan makan di luar pun sangat jarang. Membeli sesuatu untuk dirinya sendiri, bahkan atau mungkin hampir tidak pernah. Semua yang dia lakukan hanya demi keluarga, semua demi ibunya agar bisa hidup dengan nikmat. Namun di balik semua itu ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang perlahan menumpuk, yaitu kekecewaan dan kelelahan, dan mungkin luka yang tidak pernah benar-benar diungkapkan. Gadis itu mulai memahami bahwa kalimat yang diucapkan ayahnya pagi itu bukan sekedar hinaan.
Itu ada luapan dari seseorang yang selama puluhan tahun menahan sesuatu sendiri. Ayahnya bukan tipe yang sulit marah. Ia cenderung mengalah, menahan diri, dan berusaha menyenangkan semua orang. Seorang publisher bahkan dalam level yang paling ekstrim. Namun, setiap wadah yang terus diisi tanpa pernah dikosongkan, pada satu titik pasti akan meluap juga. Dan ketika itu terjadi, hasilnya tidak pernah setengah-setengah. Beberapa tahun kemudian, orang tua berpisah. Tidak ada drama besar di awal, tidak ada pertengkaran yang meledak-ledak di depan umum. Semua terasa dingin, seperti dua orang yang sudah terlalu lelah untuk saling memperjuangkan. Setelah perpisahan itu, kehidupan Bu Rahma perlahan mulai berubah, tidak drastis tapi pasti. Uang yang dulu mengalir deras kini hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kebebasan tanpa batas, tidak ada lagi perlakuan ratu yang dulu begitu melekat. Ayahnya, Pak Anwar, masih memberi nafkah selama beberapa waktu, tapi itu bukan lagi tentang memanjakan, itu hanya tentang tanggung jawab, dan hubungan mereka terus saja memburuk. Percakapan yang dulu mungkin biasa saja, kini terasa seperti medan perang. Setiap kata, seperti memiliki beban. Setiap kalimat seperti menyimpan garis luka. Gadis itu, Rani, pun menyaksikan semuanya. Dari itu dia diam dan terus belajar. Sejak hari itu di dalam mobil, sejak kalimat itu menancap, ia memegang satu prinsip yang tidak pernah ia lepaskan. Ia tidak ingin bergantung sepenuhnya kepada siapapun, termasuk pada laki-laki yang suatu hari mungkin akan menjadi suaminya. Baginya, memiliki penghasilan sendiri bukan lagi sekedar pilihan. Itu adalah kebutuhan, bentuk perlindungan, cara untuk memastikan bahwa hidupnya tidak akan runtuh hanya karena satu orang pergi. Ia tidak peduli seberapa besar penghasilan pasangannya nanti. Tidak peduli pekerjaan apa yang akan dijalani, selama itu halal dan tidak merugikan orang lain. Yang penting, ia tidak ingin kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia tidak ingin suatu hari harus menghadapi kenyataan pahit tanpa persiapan. Ia tidak ingin menjadi seseorang yang tidak bisa apa-apa ketika ditinggalkan. Namun, pelajaran itu tidak berhenti di sana. Ia juga belajar dari ibunya tentang bagaimana kenyamanan yang berlebihan bisa membuat seseorang lupa diri, tentang bagaimana kekuasaan tanpa usaha bisa menciptakan kesombongan yang halus, namun nyatanya itu sangat berbahaya. Tentang bagaimana hidup yang terlalu bergantung bisa menjadi jebakan. Ibunya bukan orang yang jahat, tapi ibunya lupa bersyukur dan mungkin terlalu percaya bahwa semuanya akan selalu ada. Di sisi lain, ia juga melihat kekurangan ayahnya dengan lebih jelas. Tanggung jawab tanpa batas bukanlah kelebihan jika tidak diimbangi dengan batasan. Memberi tanpa henti bukanlah kebaikan jika pada akhirnya harus mengorbankan diri sendiri. Menjadi orang baik tidak harus menjadi orang yang terus-menerus mengalah. Ayahnya adalah contoh nyata bahwa niat baik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan, harus ada keberanian untuk berkata cukup. Kini Dewi itu tumbuh dengan cara pandang yang berbeda. Ia tidak lagi melihat pernikahan sebagai tempat untuk bergantung. Ia melihat sebuah pernikahan menjadi kerjasama untuk hidup bersama, dua orang yang sama-sama berdiri, bukan satu yang menopang.
dan yang satu bergantung. Ia percaya bahwa cinta itu penting, tetapi ia juga tahu cinta saja tidak cukup untuk menjaga kehidupan tetap stabil. Harus ada kesadaran, harus ada tanggung jawab dari kedua pihak. Dan yang paling penting, harus ada rasa cukup. Ia tidak ingin seperti ibunya dan juga tidak ingin seperti ayahnya. Ia ingin menjadi versi yang lebih seimbang, mandiri tetapi tetap berbagi, kuat tetapi tetap tahu cara menghargai. Dan yang terpenting, tidak lupa bahwa segala sesuatu yang ia miliki hari ini bisa saja hilang esok hari, karena pada akhirnya hidup tidak pernah benar-benar tentang siapa yang memberi banyak, tapi tentang bagaimana seseorang menjaga apa yang sudah ia miliki dan tidak kehilangan dirinya di tengah semua itu. Sampai di sini cerita kita kali ini. Kalau kalian suka cerita-cerita seperti ini, apa yang bisa kalian ambil dari cerita ini? Tuliskan komen kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-ceritaku selanjutnya. Kalian juga bisa mengirimkan cerita kalian agar menginspirasi orang lain untuk tetap hidup lebih baik lagi. Sampai di sini dulu ceritanya. Bye bye.